Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara sekalian. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan dari Roh Kudus. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 38 sampai 39a tertulis demikian. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah mendengar khotbah bahwa rumah sebaiknya menjadi tempat ditanamkannya berbagai pengajaran. Pernyataan tersebut sedikit mengusik hati saya, sehingga saat ini saya akan lebih menggarisbawahi pentingnya rumah atau keluarga menjadi tempat pengajaran. Sebab pertama, banyak keluarga yang begitu menyerahkan baik pertumbuhan iman maupun pertumbuhan ilmu pengetahuan anak-anak mereka di gedung gereja dan di gedung sekolah. Sementara di rumah tidak ada satupun pengajaran dan pendidikan pun yang ditanamkan, apalagi diteladankan kepada anak-anak. Kedua, banyak aktivis gereja ketika menghadapi pergumulan yang berat bagaikan membangun rumah tanpa fondasi, sehingga ketika banjir bandang datang, maka robohlah rumah tersebut. Ketiga, di masa pandemi ini, saat semuanya diarahkan kembali pada rumah atau keluarga sebagai persekutuan yang paling dasar, namun ternyata banyak orang tua yang stres dengan anak-anak mereka. Semua ini menunjukkan bahwa kita kurang, bahkan tidak menjadikan rumah kita sebagai tempat pengajaran. Kita sebagai orang tua tidak betah di rumah. Anak-anak kita pun akhirnya juga tidak betah di rumah. Lalu, untuk apa kita membangun rumah yang mewah dan mahal jika semuanya tidak betah di rumah? Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, maka Yesus menyuruh orang itu pulang ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah diperbuat Allah atasnya. Apakah hal tersebut juga kita lakukan di rumah kita? Menceritakan apa yang telah diperbuat Allah atas kita masing-masing, supaya Allah bukan hanya Allah nenek moyang kita, tetapi juga Allah kita dan Allah anak-anak kita, sehingga kehendak Allah pun boleh terjadi, tidak saja di bumi seperti di sorga, tetapi juga di rumah kita seperti di sorga. Semoga rumah yang kita telah bangun tidak hanya memberikan sejuta harapan,
tetapi juga memberikan sejuta manfaat bagi kehidupan dan pertumbuhan yang sedang terjadi pada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami rumah, apapun statusnya, entah itu rumah sendiri, atau rumah kontrakan, atau juga rumah keluarga. Biarlah rumah tersebut tidak sekedar sebagai bangunan yang kami bisa tempati, tetapi lebih dari itu, di mana kami bisa mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, baik kami, anak cucu kami, bahkan keturunan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah kami agar semakin mengenal-Mu hari demi hari, sebagai yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan seluruh keluarga saudara pada hari ini. Selamat beraktivitas, jagalah kesehatan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya.